Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayunda Salsabila Zen, NIM 183010109005. Saya mahasiswa dari jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Di sini saya akan membuat video, yaitu video tentang menceritakan kisah-kisah Nabi untuk anak usia dini. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum anak-anak Ustazah. Perkenalkan, nama Ustazah Ayunda Salsabila Zen, bisa dipanggil Ustazah Ayunda. Di sini Ustazah akan bercerita kepada anak-anak Ustazah, yaitu tentang kisah Nabi. Sebelum Ustazah memulai cerita Ustazah mau nanya nih kepada anak-anak Ustazah, apakah anak-anak Ustazah tahu berapa sih Nabi kita? Ya, Nabi kita ada 25. Di sini Ustazah akan menceritakan salah satu dari 25 Nabi kita, yaitu tentang kisah Nabi Daud alaihissalam. Oke, Ustazah mau memulai ceritanya. Anak-anak Ustazah mau kan mendengar Ustazah bercerita tentang kisah Nabi Daud alaihissalam? Oke, kita mulai ya. Cerita tentang kisah Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud alaihissalam yaitu salah seorang pemuda yang pemberani, kuat, dan tidak takut apapun. Dia seorang pengembala, di mana di saat dia mengembala, dia berani melawan hewan buas yang akan memakan ternaknya. Dan Nabi Daud ini adalah seorang pemberani, maka dia melawan binatang buas tersebut. Dan akhirnya binatang buas tersebut terbunuh olehnya. Dan Nabi Daud ini yaitu salah seorang prajurit di kerajaan, yaitu nama rajanya yaitu Raja Talut. Di mana Nabi Daud ini selalu ikut berperang dan melawan salah seorang raja, yaitu Raja Jalut, dan pasukannya yang berjumlah lebih banyak. Raja Jalut ini dikenal dengan Goliat dan pasukan Filistin. Di saat dia berperang, Nabi Daud ini masih berusia belasan tahun, masih kecil, belum sebesar Ustazah. Dia ikut berperang dan dia tidak memiliki senjata tajam. Dia cuma memiliki senjata yaitu ketapel. Hebat kan? Nabi Daud tidak memiliki senjata tajam, dia cuma memakai senjata ketapel, tapi dia seorang pemberani dan kuat. Atas izin Allah, Nabi Daud berhasil membunuh Raja Jalut. Ya, bagus kan ceritanya? Oke, Ustazah mau lanjut. Setelah itu, tentara Talut mengalahkan tentara Jalut dengan izin Allah. Sejak itu, Nabi Daud menjadi orang yang dekat dengan rajanya, yaitu Raja Talut. Nabi Daud ini selalu ikut perperangan meskipun dia masih kecil di usia belasan, dan selalu memenangkan perperangan tersebut dengan teman-temannya, yaitu tentara di kerajaan Talut. Dan setelah itu, akhirnya Nabi Daud pun mengambil alih kerajaan yang dipimpin oleh Raja Talut. Setelah Nabi Daud menjadi raja sekaligus menjadi Nabi Allah, Nabi Daud ini
Kerajaannya dikenal sebagai kerajaan yang kuat di dunia. Kerajaan Nabi Daud bahkan juga memiliki 4.000 pasukan. Banyak sekali kan pasukan Nabi Daud? Ya, di sini di kerajaan ini Nabi Daud terkenal sebagai raja yang paling adil. Ya. Oke, Ustazah mau menjelaskan lagi tentang kisah Nabi Daud. Nabi Daud ini memiliki mukjizat yang sangat banyak. Anak-anak Ustazah mau tahu apa saja mukjizatnya. Nanti Ustazah beritahu. Kita lanjut ke cerita yang lain dulu, yaitu tentang kisah Nabi Daud selanjutnya. Nabi Daud ini yaitu nabi yang berani bertanya kepada Allah kemana arah kiblat. Karena Nabi Daud ini seorang pemuda yang rajin dan taat, pemberani dan patuh kepada Allah. Nabi Daud ini taat kepada agamanya. Dia suka sholat. Sholatnya nggak pernah tinggal loh. Kala itu pada suatu hari Nabi Daud membangun Baitul Maqdis. Saat ini Al-Aqsa sebagai arah kiblat untuk sholat. Bagus kan Nabi Daud? Ini merupakan salah satu arah kiblat untuk sholat. Kemudian arah kiblat diganti di Baitul Haram di Mekah di masa Nabi Muhammad. Oke, Ustazah mau tadi berjanji kepada anak-anak Ustazah yaitu menceritakan apa saja mukjizat yang ada pada Nabi Daud. Yaitu yang pertama, mukjizat Nabi Daud yaitu memahami bahasa burung. Nabi Daud bisa loh berbicara sama burung. Hebat kan Nabi Daud bisa berbicara sama hewan. Selanjutnya Nabi Daud bisa melunakkan besi yang sangat keras dengan tangan kosong, tidak memakai apapun. Besi yang keras bisa dilunakkan. Hebat kan? Selanjutnya, Nabi Daud ini juga bisa membuat baju yang dari besi yang kuat sangat. Itu mukjizat Nabi Daud. Dan Nabi Daud ini memiliki mukjizat, memiliki suara yang indah yang dianugerahi oleh Allah kepada Nabi Daud. Setelah itu, Nabi Daud memiliki mukjizat dan anugerah yang paling bagus, yaitu diberikan dianugerahi kitab Zabur oleh Allah. Bagaimana? Bagus kan cerita Nabi Daud? Itu dari Ustazah sedikit cerita tentang Nabi Daud. Oke, di sini di pengajaran di dalam cerita Nabi Daud ini sangat banyak loh. Itulah cerita tentang salah satu dari 25 nabi kita, yaitu tentang cerita Nabi Daud alaihissalam. Oke, selanjutnya setelah Ustazah bercerita ini, Ustazah mau nanya, apa sih yang anak-anak Ustazah dapatkan dari kisah Nabi Daud? Pembelajaran apa? Ya, pembelajaran bagaimana kita harus taat, harus patuh, harus berani dan kuat, jangan takut melawan apapun. Dan anak-anak Ustazah harus taat kepada agama kita, yaitu agama Islam. Dan harus taat melakukan sholat 5 waktu sehari.
Oke, itulah sedikit cerita dari Ustazah untuk anak-anak Ustazah, yaitu cerita Nabi. Kalau anak-anak Ustazah mau mendengarkannya, nanti Ustazah akan menceritakan kisah nabi-nabi selanjutnya. Sekarang Ustazah mau tutup dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.